Episode pun dimulai dengan seorang wanita yang berkata, "Karam Jali, maukah kamu membawa makanan hari ini atau membuat kami mati kelaparan?" Seseorang gadis datang mengambil makanan dengan kerudung. Wanita itu pun berkata, "Apakah kamu akan melihat wajah saya dari sana berdiri atau akan memberikan saya makanan? Cepat datang ke sini." Gadis itu pun datang ke wanita itu dan memberikan makanan di atas meja. Wanita itu pun mencicipi makanan itu dan mengatakan, "Apa-apaan ini? Makanan ini atau makanan sapi? Tidak asin dan dingin, tak ada rasa." Saya pun mengerti semuanya. Gadis itu pun mengatakan, "Maji, karena ini dingin kamu sakit." Itu sebabnya wanita itu pun berkata, "Hentikan karampot Gera Hamri. Sepertinya menantu datang ke rumah ini. Saya tidak terlalu sedikit kesalahan mana yang dilakukan. Akan memperbaikinya. Saya akan membuat Anda keluar dari rumah dan akan membuat pernikahan kedua putra saya." "Mengerti tidak?" Gadis itu pun bilang, "Tidak, Maji. Tolong jangan lakukan itu," dan jatuh di kaki wanita itu. Gadis itu pun bilang, "Tolong Maji, kasihan padaku." Kemudian wanita itu pun menarik gadis itu dan berkata sesak. Kini gadis itu pun terjatuh dan wanita itu pun bilang, "Kamu harus pergi. Jika kamu harus tinggal di sini, lalu mengapa kamu datang ke sini dengan mudah tanpa mas kawin? Mas kawin adalah sagun terbesar dalam pernikahan, tapi jangan dibawa. Tapi jangan khawatir, saya memberi Anda sagun." Dia pun pergi dan kembali dengan membawa bensin. Kemudian gadis itu pun bilang, "Tidak, Maji." Wanita pun membuka tutup botol dan mencoba melemparkan bensin kepada gadis itu. Tapi gadis itu pun mengambil botol bensin dari wanita itu. Kemudian gadis itu pun berkata, "Tidak, Maji, menantu perempuan harus memberi sagun." Kemudian gadis itu pun melepas kerudungnya dan ternyata itu adalah Rasi. Rasi yang melempar bensin kepada wanita itu. Dia pun mulai membakar tongkatnya. Dan saat itu Indra pun mengatakan, "Cut." Hal ini terungkap menjadi sandiwara. Gadis-gadis pun tertawa. Indra pun bilang, "Diam saja kawan. Rasi, apa yang kamu lakukan?" Rasi pun mengatakan, "Apa itu?" Indra datang dengan gadis-gadis dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Rasi? Ibu mertua akan membakar kamu, bukan kamu." Rasi pun melepas sari, dengan celana najisnya pun yang muncul. Rasi pun memberikan sari kepada Indra dan mengatakan bahwa saya tidak mendapat memainkan peran ini. Indra pun bilang, "Tapi kenapa kamu tidak bisa melakukan ini?" Rasi pun kembali mengatakan, "Karena saya tidak percaya pada tipe karakter seperti ini." "Apa ini ibu mertua yang datang dan membakar menantunya seperti ini? Itu tidak akan terjadi. Lihat, ini abad yang ke-21. Rasi pun mengulangi yang ke-21. Indra pun bilang, "Aku tahu abad ke-21 dan itu terjadi di abad ke-21 dari berabad-abad. Menantu harus menoleransi dan terkadang harus dibakar." Rasi pun mengatakan bahwa hari-hari telah berlalu ketika menantu yang lahir, tapi sekarang waktunya telah berubah. Indra pun kembali mengatakan tidak ada yang berubah. Semua seperti dulu sebelumnya. Sementara di sisi lain di rumah Urmila, ada seorang gadis yang sedang membersihkan kipas angin yang berdiri di bangku. Dia pun akan terjatuh, tapi Panah datang dan memegang bangku itu dan berkata, "Hati-hati Gopi Ben, lihat meja ini bergetar." Gopi pun melihat Panah dan berkata, "Tidak akan terjadi apapun, Panah." Panah pun menyentuh kaki Gopi. Gopi kembali mengatakan, "Jangan nakal, Panah. Lihat berapa banyak pekerjaan yang tersisa." Kini Urmila datang dan melihat itu. Lalu Urmila pun mengatakan, "Oh gadis, terlalu banyak pekerjaan yang tersisa di rumah, dan Anda berpikir untuk bercanda." Urmila pun duduk di kursi dan berkata, "Buat tanganmu cepat." Urmila bilang, "Jangan makan roti, bersihkan lebih bersih. Anda tidak memiliki kekuatan di tangan." Membuat kipas angin pun terang. Gopi bilang, "Iya, Mami Biji." Panah pun bergumam, "Dewa, tolong pecahkan itu." Gopi pun cekikikan, "Aduh, jangan berkata seperti itu." Urmila berkata, "Hei Tuhan, kenapa panas? Jiwaku akan keluar. Hei Gopi, tinggalkan ini dan bawakan air dingin untukku." Lalu Gopi pun mengatakan, "Bibi, hanya satu bagian yang tersisa dari kipas." Lalu Urmila pun mengatakan, "Tidak berjalan, pergi membawa air dulu." Gopi pun mengangguk dan mengatakan, "Ya Bibi." Urmila mengatakan, "Di mana kamu mengambil kain ini? Simpan di sana dan bawakan air untuk saya." Gopi pun menyimpan kain pada kipas dan daun untuk membawa air. Urmila pun yang menyalakan kipas dan sehingga membuat kain itu pun terbang dengan kipas yang bergerak. Gopi yang melihat itu membuat Gopi pun mengatakan, "Bibi itu." Namun Urmila mengatakan, "Apa? Bibi membawa air dengan cepat." Gopi pun memberikan air kepada Urmila. Kini potongan kain dari kipas pun jatuh di bawah Urmila
Dan Urmila pun dengan lembut menampar Gopi dan mengatakan, mengapa kamu menyimpan kain di kipas angin? Apakah tanganmu patah saat menurunkannya? Dasar bodoh, di suatu tempat pun melakukan kerugian dari kita. Gopi pun mengatakan bahwa Bibi ada bertanya, sehingga membuat Urmila pun mengatakan berhenti. Jaban Jalati, siapa yang akan membersihkan debu ini? Apakah ibumu akan datang dari surga? Kini Gopi pun bilang, aku yang akan membersihkan sekarang. Sesaat telepon pun berdering. Kemudian Urmila mengangkat telepon itu dan mengatakan berasi beta. Ya, kirim sekarang. Urmila datang ke Gopi dan berkata, hai gadis, kamu harus pergi ke kampus Rasi. Ada latihan dramanya dan dia lupa gaun dramanya di sini. Pergi dan berikan dia di perguruan tinggi. Gopi pun mengangguk mengatakan iya. Sementara di sisi lain, Indra yang berkata kepada Rasi, jika teleponnya sudah selesai apakah bisa latihan? Rasi pun bilang, tolong Indra, berhenti sebentar. Hanya gaunku yang harus datang. Sampai aku tidak datang dalam kebiasaan karakterku, aku tidak bisa tampil dengan sempurna. Indra pun mengatakan, oh ibu saya mencoba untuk mengatur karakter Anda daripada pakaian Anda.